Bocah ini namanya Sedo. Umurnya 16 tahun dari negara Senegal, Afrika. Sedo bersama ibu serta adik-adik perempuannya hidup sederhana. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, demi bisa mengangkat derajat keluarga, Sedo yang punya bakat di bidang musik bercita-cita suatu hari nanti ingin berkarir di Eropa. Tanpa sepengetahuan sang ibu, setiap libur sekolah dia dan sepupunya yang bernama Musa diam-diam kerja jadi kuli bangunan untuk menabung agar bisa berangkat merantau ke Eropa. Malam hari sesuai tradisi suku di sana, Sedo bersama keluarganya menghibur warga setempat dengan memainkan gendang dan tarian tradisional. Sepulang ke rumah, Sedo memberanikan diri minta izin ke ibu mau merantau ke Eropa. Dia yakin dengan memperkenalkan musik tradisional Senegal di negara-negara Eropa, dia pasti bisa jadi orang sukses. Namun ibu langsung melarang. Perjalanan menuju Eropa sangat berbahaya. Sudah banyak teman-teman ibu yang meninggal gara-gara pergi ke sana. Meski Sedo terus memohon, tapi ibu tetap tak merestui. Pokoknya nggak boleh ke Eropa, titik. Kalau mau bantu cari uang, bantu aja ibu dagang di pasar. Ngeliat emaknya marah-marah, Sedo minta maaf terus tidur. Keesokan paginya, waktu mau berangkat sekolah bareng Musa, gara-gara kejadian semalam, si Musa jadi ikut kena semprot dimarahin juga. Ibu terus ngomel-ngomel sambil bilang ibu cuma gak mau kalian berdua kenapa-kenapa. Tuh bocah berdua pun pura-pura nurut. Di jalan mereka berantem. Musa kesal ngapain Sedo izin, padahal kita udah sepakat mau pergi diam-diam. Jika sampai gagal ke Eropa, perjuangan kita selama 6 bulan ngumpulin duit bakalan sia-sia. Mendengar itu, Sedo minta maaf. Dia hanya tak ingin pergi tanpa restu sang ibu. Bagaimanapun juga, surga tetap di telapak kaki ibu. Malamnya, selesai nguli bangunan, Sedo membantu ibu dagang di pasar. Sambil jaga lapak, Sedo dan Musa iseng nulis lirik lagu. Beberapa hari kemudian, setelah tabungan cukup, Sedo dan Musa ke pasar menemui petugas agensi imigrasi. Melihat ada 2 bocil mau nekat pergi ke Eropa, si petugas melarang. Dengan tegas dia mengingatkan perjalanan ke sana sangat berbahaya. Lagian negara Eropa juga tak seindah yang kalian bayangkan. Banyak imigran di sana kelaparan dan tidur di jalanan. Daripada mati konyol, lebih baik kalian tetap di sini. Namun meski sudah diingatkan, karena Musa tetap keras kepala, petugas marah lalu mengusir mereka berdua. Setelah mendengar cerita barusan, Sedo jadi ingin mundur. Musa pun berusaha meyakinkan, ingatlah semua perjuangan kita selama 6 bulan ngumpulin uang. Eropa sudah menunggu kita. Bayangkan bila impian kita jadi musisi terkenal terwujud dan kaya raya, ibu pasti bangga. Seketika semangat Sedo kembali. Mereka berdua lalu mencari agensi imigrasi lain. Besoknya biar lebih yakin, Sedo sama Musa minta nasihat ke dukun. Abis disembur, si dukun nyuruh berdoa ke kuburan para leluhur sekalian minta restu. Mendengar perintah si dukun, tuh bocah berdua nurut. Assalamualaikum sunuman. Ngayon fi pursaku si Ainyan. Nadanya wajah dem. Dalol tamin nekhul di dem tagu nyulen. Malam hari sebelum besok berangkat, Sedo menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga. Malam itu dia terus memandangi wajah sang ibu. Meski sedih harus berpisah sementara, namun dia berharap semoga perjuangannya ini sukses dan ibu bisa bangga. Maaf bu, Sedo terpaksa harus melanggar larangan ibu. Doakan Sedo sukses. Saat semua tidur, Sedo diam-diam mengemasi baju, kemudian berangkat. Setelah menempuh 2 hari perjalanan, pagi-pagi sebelum melewati perbatasan negara Niger, rombongan bis Sedo istirahat terlebih dahulu di terminal.
Selama istirahat, karena masih di bawah umur dan belum punya paspor, biar bisa lewat perbatasan, mereka berdua bikin paspor ilegal. Siangnya habis melanjutkan perjalanan. Waktu sampai di negara Niger, polisi penjaga perbatasan memeriksa paspor penumpang satu persatu. Namun saat giliran Seido dan Musa, paspornya ketahuan palsu. Polisi pun mengancam mau dipenjara atau bayar $50. Mau nggak mau mereka terpaksa membayar. Berjam-jam lamanya menempuh perjalanan, sampailah di terminal kota Agades, salah satu kota di negara Niger. Waktu turun dari bis, ada seorang pria menawarkan jasa transportasi yang lebih cepat menuju negara Libya, bahkan bisa langsung sampai ke negara Italia. Tanpa pikir panjang, mereka setuju. Setelah membayar, mereka diantar ke tempat penjemputan bersama imigran lain lalu disuruh menunggu. Malamnya, para imigran berkumpul membahas rute perjalanan ke negara Libya. Karena nanti akan melewati gurun pasir, salah satu imigran cerita kalau di sana banyak perampok. Agar uang kita aman, dia menyarankan simpanlah uang di lubang bool. Mendengar itu semua kaget. Selesai diskusi panjang lebar, mereka pun bubar. Besok paginya selesai belanja perlengkapan untuk perjalanan nanti. Karena nggak mau uangnya dicuri perampok, Musa mengikuti saran pria semalam. Di toilet, Musa menyembunyikan uangnya di bool. Malam harinya, Seido, Musa, serta para imigran berangkat menuju Libya naik mobil bak. Di tengah perjalanan, karena jalannya bergelombang, salah satu imigran terjatuh dari mobil bak. Tapi bukannya berhenti, si supir malah terus jalan, meninggalkannya sendirian. Setelah 1 hari perjalanan, semua imigran lalu diturunkan paksa di tengah gurun pasir. Ternyata mobilnya tak mengantar sampai ke Libya. Seido, Musa, dan para imigran harus berjalan kaki mengikuti pemandu jalan. Akibat dehidrasi parah, ada ibu-ibu tak sanggup lagi berjalan. Waktu mendengar ada yang minta tolong, Seido bergegas menghampiri. Namun meski sudah diberi minum, si ibu masih tetap kelelahan, bahkan pingsan. Saat Musa teriak, rombongan sudah semakin jauh, Seido pun dilema. Dia tak ingin membiarkan si ibu mati di tengah gurun, tapi dia juga takut tertinggal rombongan. Sambil menahan perih, Seido minta maaf, lalu pergi meninggalkan si ibu. Malam hari, akhirnya mereka semua sampai di negara Libya. Namun tiba-tiba polisi penjaga perbatasan menghadang dan merampas seluruh uang mereka. Di tengah penggeledahan, karena curiga, polisi memaksa para imigran minum obat pencuci perut. Saat memeriksa kotoran-kotorannya, Musa ketahuan menyembunyikan uang. Musa pun ditangkap. Melihat sepupunya dibawa pergi, Seido hanya bisa pasrah. Kini dia harus melanjutkan perjalanan tanpa uang, tanpa Musa. Keesokan harinya, setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Seido dan para imigran disuruh naik truk tanpa tahu kemana arah tujuannya. Sesampainya di kota Sabha di Libya, ternyata semua imigran dibawa ke markas sindikat perdagangan manusia. Di sana mereka dikelompokkan sesuai negara asal mereka. Seorang penerjemah lalu menjelaskan syarat agar bisa bebas dari sini adalah masing-masing harus menelpon keluarganya untuk minta uang tebusan sebesar $800. Jika tak ada uang tebusan, maka akan dipenjara dan disiksa. Selesai menjelaskan, penerjemah membawa Seido dan yang lainnya pergi ke ruang penyiksaan.
Penerjemah lalu menunjukkan betapa perihnya siksaan di sini sambil menyuruh semua imigran memberitahu nomor telepon rumah mereka. Tapi karena tak punya nomor telepon, Sedo pun harus menjalani siksaan. Bocah itu hanya bisa menangis ketakutan. Setelah semalaman disiksa, besoknya Sedo dipenjara bersama tahanan lain untuk dijual sebagai budak. Dengan tubuh yang penuh luka, Sedo teringat segala dosa-dosanya pada sang ibu. Saat sedang merenung, ada pria tua menyapa. Sedo lalu curhat, dia menyesal telah menjadi anak yang durhaka. Dia rindu ibu, rindu mendengar omelannya, rindu melihat tawanya. Pasti sekarang ibu sangat mengkhawatirkannya. Jika Allah memberinya kesempatan, dia ingin sekali menemui ibu dan bersujud meminta maaf. Ketika tidur, karena Sedo terus-menerus mengigau memanggil-manggil nama ibunya, seorang pria bernama Martin kasihan dan berusaha menenangkan. Martin lalu memberi minum dan memperlakukan Sedo seperti anaknya sendiri. Keesokan harinya, salah satu anggota sindikat mencari imigran yang bisa kerja jadi tukang bangunan untuk dijual sebagai budak. Demi bisa keluar dari penjara, Martin mengajak Sedo mengajukan diri. Waktu proses pemilihan, ada pembeli yang tertarik dengan Martin. Namun karena tak ingin meninggalkan Sedo, Martin minta Sedo dibeli juga. Alhamdulillahnya si pembeli setuju. Sedo dan Martin kemudian dibawa ke suatu rumah mewah milik bos si pembeli. Selesai menjelaskan apa aja yang harus dikerjakan, mereka berdua disuruh makan dan istirahat terlebih dahulu sebelum mulai kerja. Sorenya selesai kerja, Martin nunjukin foto keluarganya ke Sedo sambil ngobrol santuy. Martin bilang umur Sedo sama persis dengan putranya, jadi dia sudah menganggap Sedo seperti putranya sendiri. Sedo juga cerita, dia baru aja kehilangan sepupunya di gurun pasir. Sekarang dia sebatang kara. Mendengar itu, Martin mencoba menyemangati. Ia yakin suatu hari nanti kalian pasti akan bertemu lagi. Hari demi hari berlalu, mereka berdua terus bekerja membangun tembok. Hingga akhirnya, karena hasil kerjanya memuaskan, mereka dapat permintaan baru untuk membangun kolam air. Jika hasilnya bagus sama persis seperti yang ada di foto, maka sebagai hadiah, bos akan membebaskan mereka berdua. Bahkan akan membiayai ongkos pergi ke ibu kota Libya, yaitu kota Tripoli. Sedo dan Martin pun semangat. Beberapa hari kemudian, setelah kolam air mancurnya selesai, bos datang ingin melihat. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Sesuai kesepakatan, Sedo dan Martin dibebaskan. Esok hari mereka berdua berangkat menuju ibu kota Tripoli. Saat sampai, karena tujuan mereka berbeda, Martin dan Sedo memutuskan berpisah. Martin melanjutkan perjalanan ke Italia duluan, sementara Sedo akan mencari Musa di pemukiman warga Senegal. Sebelum berpisah, Sedo memeluk Martin. Ia sangat berterima kasih. Berkat Martin, dia bisa selamat dari sindikat perdagangan manusia. Martin juga mendoakan semoga Sedo bisa secepatnya bertemu Musa. Mereka berdua lalu berpisah. Hari demi hari, Sedo terus mencari Musa di seluruh pemukiman warga Senegal yang tinggal di Tripoli. Meski masih belum ketemu, tapi Sedo yakin suatu saat nanti pasti Musa akan sampai ke sini. Senegal ya, untuk Musa. Mari Musa. Boleh. Anak kecil tranquilo ya. Hingga suatu hari, waktu Sedo sedang bekerja jadi kuli proyek, dia dapat kabar ada seorang bocah asal Senegal seumuran Sedo baru aja tiba. Sedo pun bergegas menemuinya. Ternyata itu benar-benar Musa. Sedo langsung memeluknya. Ia tak menyangka akhirnya bisa bertemu lagi. Musa cerita dia berhasil kabur dari penjara, tapi kakinya tertembak. Musa yang trauma dan tak sanggup lagi berjalan mengajak pulang ke Senegal. Sedo pun berusaha menyemangati. Ingatlah semua perjuangan kita sampai detik ini. Tinggal selangkah lagi kita bisa mewujudkan impian kita pergi ke Eropa. Mendengar itu, Musa mulai tenang. Sedo lalu membawa Musa menemui dokter kenalannya yang bekerja di proyek juga.
Saat diperiksa agar tak infeksi, dokter meminta Sedo segera membeli antibiotik dan obat pereda nyeri di tukang cukur. Malamnya setelah mengobati kaki Musa, dokter menyarankan lebih baik dibawa ke rumah sakit di Italia. Meski sudah diberi pertolongan pertama, tapi tetap harus dioperasi. Jika terlambat, resikonya kaki Musa bisa diamputasi. Sedo pun khawatir. Besoknya dia menemui agensi imigrasi di dekat pantai. Namun waktu ingin membayar, uangnya nggak cukup. Awalnya Sedo ditolak, tapi karena terus memohon, si petugas akhirnya mau membantu. Asalkan Sedo harus mengemudikan kapalnya sendiri. Jadi dia akan memberikan secara cuma-cuma sebuah kapal sederhana apa adanya dan Sedo harus membawa semua penumpangnya berlayar ke Italia. Mendengar tawaran itu demi keselamatan sepupunya, Sedo setuju. Petugas selalu menunjukkan kapalnya sambil menjelaskan panjang lebar tentang cara mengemudikan kapal. Sedo cukup berjalan lurus terus aja, mengikuti kompas ke arah utara, nanti lama-lama juga sampai ke Italia. Malamnya di pelabuhan ketika sedang menunggu hari keberangkatan, Sedo merenung sambil memandangi para imigran yang tertidur pulas. Tuh bocah kena mental. Ia khawatir bila dia gagal mengemudikan kapal, maka semua orang di sini bisa mati tenggelam. Karena merasa tak sanggup menanggung beban, besoknya Sedo menemui petugas lagi untuk mengundurkan diri. Si petugas nggak peduli. Sesuai kesepakatan awal, pokoknya Sedo harus jadi kapten kapalnya. Sedo pun istighfar. Malam harinya setelah semua siap, Sedo, Musa, serta seluruh imigran berangkat menuju Italia melewati Laut Mediterania. Di tengah perjalanan, dari kejauhan terlihat ada cahaya lampu. Karena mengira Itali sudah dekat, Sedo sangat lega. Tapi ternyata lampu itu berasal dari pertambangan minyak laut. Sedo dan Musa kecewa. Keesokan harinya, ada ibu hamil penumpang kapal tiba-tiba kesakitan mau melahirkan. Sebagai kapten kapal, Sedo berusaha menenangkan. Bersabarlah, ibu pasti akan baik-baik aja. Ia tak akan membiarkan satu penumpang pun mati. Saat Sedo menelpon polisi Libya dan meminta mengirim bantuan karena lokasinya berada di dekat wilayah perairan Itali, polisi Libya menyuruh Sedo menunggu. Mereka akan menghubungi pihak polisi penjaga perbatasan Itali untuk mengirim bantuan. Mendengar itu, Sedo menurut. Namun sudah berjam-jam lamanya hingga malam hari, bantuan belum juga tiba. Waktu Sedo menelpon, alasan polisi Libya justru berbelit-belit. Dengan kecewa, Sedo terpaksa melanjutkan perjalanan secepat mungkin agar si ibu bisa dirawat di rumah sakit Italia. Esok paginya, banyak penumpang mulai jatuh sakit. Di saat bersamaan, si ibu mendadak ingin melahirkan. Tapi karena semua berebut air minum, situasi jadi kacau. Sebagai kapten, Sedo berusaha terus menenangkan para penumpang. Dia teriak, "Tenanglah, kita semua pasti selamat. Pasti. Yakinlah, Allah bersama kita." Person va morir, person. On est avec Allah, person va morir. 3 hari berlalu, setelah sekian lama mengarungi laut, akhirnya kapal sampai di wilayah perairan Itali. Si ibu juga terlihat sudah melahirkan dengan selamat. Paginya, daratan Italia mulai terlihat. Sedo dan seluruh penumpang pun bersorak gembira.
Ketika helikopter polisi Itali menghampiri dan bertanya siapa kapten kapalnya, Sedo langsung naik ke kabin kapal. Sambil menangis, dia teriak, "Akulah kaptennya."